Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Naila Ridwan dari kelas Manajemen Angkatan 2023 kelas B02. Saat ini saya akan mempresentasikan dengan judul Implementasi Hukum Bisnis dalam Kehidupan Sehari-hari untuk memenuhi tugas hukum bisnis. Untuk yang pertama ada pendahuluan, yaitu ada pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis dapat diartikan sebagai sebuah perangkat kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan maupun urusan dagang, industri maupun keuangan yang memiliki hubungannya dengan proses produksi maupun pertukaran barang serta jasa. Hukum bisnis sendiri merupakan hukum tertulis dengan tujuan untuk melindungi, mengawasi, serta mengatur segala hal yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan industri, baik di bidang barang maupun jasa. Dengan mengetahui hukum bisnis, maka seseorang pelaku bisnis dapat mengetahui apa yang benar dan menjadikan hukum bisnis sebagai pengarah untuk bersikap maupun berperilaku yang sesuai dengan kode etik bisnis. Untuk selanjutnya, ada pengertian hukum bisnis menurut para ahli. Yang pertama, ada Munir Fuadi, yaitu pengertian hukum bisnis menurut Munir Fuadi adalah sebuah kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan dagang yang berhubungan dengan kegiatan produktif serta memiliki motif untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Yang kedua, ada Abdul R. Saliman, yaitu definisi hukum bisnis menurut Abdul R. Saliman sendiri adalah sebuah peraturan hukum baik yang ada secara tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan tersebut digunakan untuk mengatur hak serta kewajiban atas perjanjian dan juga perikatan pada sebuah praktek bisnis. Yang ketiga ada dari Dr. Jonas Ibrahim. Dr. Johannes Ibrahim SHM Hum juga mengemukakan pendapatnya terkait pengertian hukum bisnis. Ia menyatakan bahwa hukum bisnis merupakan sebuah kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur dan juga menyelesaikan berbagai macam persoalan aktivitas antar manusia yang dapat timbul khususnya pada bidang perdagangan. Selanjutnya ada tujuan hukum bisnis, yaitu yang pertama ada perlindungan konsumen. Hukum bisnis melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis atau merugikan, seperti penipuan, produk yang cacat, atau informasi yang menyesatkan. Untuk yang kedua ada regulasi pasar. Hukum bisnis mengatur persaingan di pasar agar tetap adil dan mencegah monopoli yang merugikan konsumen. Untuk yang ketiga, perlindungan hak kekayaan intelektual. Hukum bisnis melindungi inovasi dan karya intelektual dari penyalahgunaan atau pencurian. Yang keempat, penyelesaian sengketa. Hukum bisnis menyediakan mekanisme untuk penyelesaian sengketa antara berbagai pihak dalam transaksi bisnis seperti melalui pengadilan. Yang kelima, pemenuhan kewajiban kontrak. Hukum bisnis memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kontrak memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Untuk yang keenam, kepatuhan terhadap peraturan. Hukum bisnis memastikan bahwa semua perusahaan dan individu mematuhi peraturan perpajakan, lingkungan,
Ketenagakerjaan, dan peraturan lainnya yang relevan. Secara keseluruhan, tujuan hukum bisnis adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, teratur, dan dapat dipercaya bagi semua pihak yang terlibat, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Selanjutnya ada asas-asas hukum bisnis. Yang pertama ada asas manfaat. Yang kedua ada asas keadilan serta pemerataan yang berperi kemanusiaan. Yang ketiga asas keseimbangan, keserasian serta keselarasan dalam perikehidupan. Yang keempat asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan. Yang kelima asas usaha bersama maupun kekeluargaan. Yang keenam, asas demokrasi ekonomi. Yang ketujuh, asas membangun tanpa merusak lingkungan. Untuk selanjutnya ada prinsip umum hukum bisnis. Jadi ada beberapa prinsip. Untuk yang pertama, prinsip otonomi, di mana seseorang yang berada di dalam bidang bisnis yang otonom memiliki kesadaran penuh mengenai apa yang menjadi kewajibannya di dalam dunia bisnis. Untuk dua, ada prinsip kejujuran. Sebuah bisnis tidak akan bisa bertahan dengan lama jika tidak didasari dengan nilai kejujuran, di mana nilai ini menjadi modal utama dalam memperoleh trust atau kepercayaan dari mitra bisnis dari berbagai pihak yang terlibat baik dalam komersial, material, maupun moral. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini memiliki tuntutan agar setiap orang yang ada berperlakuan secara objektif atau sama berdasarkan aturan yang ada melalui kriteria yang rasional serta dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan dalam konteks ini juga dapat berarti bahwa dalam sebuah bisnis tidak adanya sebuah pihak yang dirugikan, baik hak maupun kepentingannya. Untuk yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Dalam sebuah bisnis, menurut agar semua pihak yang terlibat di dalamnya untuk menciptakan keuntungan bagi satu sama lain. Prinsip saling menguntungkan ini juga pada dunia bisnis menuntut agar setiap persaingan bisnis yang ada untuk dapat menciptakan sebuah situasi di mana semua pihak tidak ada yang dirugikan. Untuk yang kelima, prinsip integritas moral yang menyarankan di dalam sebuah aktivitas bisnis yang sedang dijalankan untuk tetap menjaga nama baik dirinya juga perusahaan. Selanjutnya, ini adalah hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari ya. Hukum bisnis itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, meskipun seringkali tidak terlihat secara langsung. Berikut ada beberapa cara yang bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari dengan hukum bisnis. Yang pertama, perlindungan konsumen. Ketika kita membeli barang atau menggunakan jasa, hukum bisnis menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh produsen dan penjual untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak aman atau informasi yang menyesatkan. Misalnya, label produk harus jelas dan akurat, serta harus ada jaminan bahwa produk yang dijual memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Yang kedua, ada pekerjaan dan hak karyawan. Hukum ketenagakerjaan dalam hukum bisnis menetapkan hak
dan kewajiban bagi karyawan dan pengusaha. Ini termasuk upah minimum, jam kerja maksimum, cuti, dan perlindungan dari diskriminasi atau pelecehan di tempat kerja. Misalnya ada hukum yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau disabilitas. Yang ketiga, ada transaksi harian. Tiap kali kita melakukan transaksi pembelian atau penjualan, kita terlibat dalam proses hukum kontrak. Hukum bisnis mengatur bagaimana kontrak dibuat, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta cara menyelesaikan sengketa jika ada perselisihan. Misalnya, ketika kita membeli rumah atau mobil, kita akan menandatangani kontrak yang menetapkan syarat-syarat pembelian dan hak-hak kita sebagai pembeli. Yang keempat, regulasi lingkungan. Hukum bisnis juga mencakup regulasi lingkungan yang mengatur bagaimana bisnis harus memanfaatkan sumber daya alam, mengelola limbah, dan mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Misalnya, ada peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk menggunakan teknologi yang ramah lingkungan atau mematuhi batasan emisi. Yang kelima, ada perlindungan kepentingan bisnis. Bagi mereka yang menjalankan atau memiliki bisnis, hukum bisnis memberikan kerangka kerja yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, perizinan, dan ketentuan lain yang diperlukan untuk operasi yang sah dan aman. Misalnya, perusahaan harus mengurus izin usaha dan melaporkan pajak secara tepat waktu sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk yang keenam, pengaturan persaingan. Hukum bisnis mengatur persaingan di pasar untuk mencegah praktek monopoli atau praktek persaingan yang tidak adil. Ini memastikan adanya pilihan bagi konsumen dan kesempatan bagi perusahaan untuk bersaing secara sehat. Misalnya, ada hukum yang melarang perusahaan untuk menetapkan harga yang merugikan konsumen atau melakukan kolusi dengan pesaing. Untuk yang ketujuh, hak kekayaan intelektual. Melalui hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta, hukum bisnis memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi dan kreativitas. Ini mendorong perusahaan dan individu untuk mengembangkan produk baru dan menciptakan konten yang unik tanpa takut ada penyalahgunaan atau pencurian ide. Dengan demikian, hukum bisnis bukan hanya berfungsi untuk mengatur perusahaan besar atau transaksi internasional, tetapi juga berpengaruh langsung dalam melindungi hak, menetapkan aturan yang adil, dan memastikan keamanan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari kita. Sekian presentasi dari saya, Nabila Nayla Ridwan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.